Masalah antum diterima orang atau tidak, seperti Abu Zar, Nabi tak terima karena dia orang lemah. Untuk mengurus orang banyak ini mesti kuat. Ustaz termasuk, saya termasuk orang lemah. Saya kalau udah datang orang minta jadwal ceramah, saya iyakan aja tuh. Tolong musola kami ya Pak Ustaz. Iya. Tolong masjid kami Pak Ustaz. Iya. Tolong kantor kami Pak Ustaz. Iya. Pas ditengok penuh. Maka untuk menyelamatkan saya, diangkat tim. Untuk Pekanbaru, Ustaz Penuh. Untuk Kepulauan Riau, Ustaz Henry. Untuk Aceh, Ustaz Nazar. Untuk Sumatera Utara, Ustaz Iqbal. Untuk Jambi, Ustaz Ican. Untuk Palembang Bangka Belitung, Ustaz Ali. Untuk Jawa Timur, Habib Muhammad bin Anis. Untuk Malaysia Sabah Sarawak, Haji Sa'ad. Untuk Brunei Darussalam, Nur Khadijah. Supaya apa? Mereka jawab. Jadi kalau datang tamu ke rumah minta jadwal, kalian datang ke kami minum teh, makan. Jadwal jangan cerita. Okey kalau. Dakwah Plus 62. Bagaimana kalau suami melarang istrinya mengaji? Bang, kewajiban abang 5. Kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan, kasih perhatian. Semestinya abang mendatangkan guru mengaji ke rumah, mengajarkan aku baca Quran, mengajarkan aku akidah, mengajarkan aku fikih, mengajarkan aku akhlak, mengajarkan aku Quran, mengajarkan aku hadis. Tapi karena kau tak sanggup mendatangkan Ustadz Somad membuat pengajian di TK Az-Zahra. Ustadz Dr. Hanafi, Ustadz Zul Ikrami, Ustadz Al-Nob Dinar, Ustadz Abdul Somad. Izinkan aku mau pergi pengajian. Hai suami-suami, kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan bini kalian mengaji. Jangan takut bini kalian bercampur sama laki-laki. Karena di majelis ini yang laki-laki cuma saya saja. Tak ada bercampur di sini sama laki-laki. Jadi suami-suami yang tak mengasihi bininya mengaji itu mesti kita kasih tahu. Potongkan video ini nanti, kirimkan ke grup laki-laki melarang bini mengaji. Sedangkan mengaji adalah kewajiban setiap muslim. Macam mana ibu tahu cara wuduk kalau tak ngaji? Macam mana tahu cara membaca Quran, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah kalau tak ngaji? Macam mana ibu tahu cara solat kalau tak mengaji? Maka mengaji hukumnya wajib karena beramal wajib. Solat hukumnya wajib. Tak sah solat kalau tak berwudu. Maka kalau begitu berwudu hukumnya wajib. Airnya dalam sumur. Kalau tak ada timba, air tak dapat, maka membeli timba itu wajib. Sumurnya dalam. Kalau tak pakai tali tak bisa air, maka membeli tali hukumnya wajib. Kalau ditanya orang apa hukum mengaji? Tak sah solat kalau tak berilmu, maka mengaji hukumnya wajib. S1 fikih, S2 fikih, S3 fikih. Itulah dia Ustaz Zul Ikram, dosen pasca sarjana. Bukan Ustaz ecek-ecek yang saya bawa kemarin. Imam besar Masjid Agung An-Nur. Bisa Ustaz Zul Ikram mengajar ke Ma'an Azhar? Siap bang, adik kelas saya. Ustaz Hanafi, doktor. Ustaz Al-Nob Dinar, ketua yayasan tabung wakaf. Siap komandan. Datang mereka. Tiga-tiganya alumni Al-Azhar Kairo, Mesir. Ibu tinggal datang, duduk, ngaji. Datang, duduk, diam. Bercakap-cakap sikit tak apa-apalah, tanya kawan. Apa susahnya mengaji sini? Tidak diwajibkan iuran seragam,
Tidak ada iuran kue kotak. Saya bukan mau ngasih tahu ibu, jangan ibu tersinggung. Ini mau ngasih tahu suami kalian yang tak mengizinkan. Saya sedang bercakap sama orang sekarang di kamera, di kamera ini. Jangan ibu tersinggung dengan cakap saya. Apa kalian melarang bini kalian datang mengaji kemari? Tidak ada wajib seragam, tidak ada iuran itu ini. Ini udah masuk tahun ke-4, tak ada iuran itu ini. Datang aja duduk mengaji. Anak-anak dari maghrib ke isya mengaji di sini. Ibu-ibu sore Jumat dari asar ke maghrib mengaji. Bapak-bapak semua, ibu campur semua habis subuh Rabu. Apalagi kurang. Supaya apa? Supaya apalah guna Ustaz Abdul Somad tinggal di situ, bukan ada pengajian, jumpanya pun payah. Jangan sampai orang bercakap begitu. Apa guna dia tinggal di jalan Kamboja itu? Bukan pernah nampak mukanya. Kau yang tak pernah datang. Betul? Betul kata ibu-ibu ni. Dakwah Plus 62. Sebagai PNS, banyak di antara kami yang sanggup berpoligami. Aku kalau udah menjawab masalah ini bingung mau menghadap kemana. Mau menghadap kemari orang ini senyum, mau menghadap kemari orang ini senyum pahit. Ini perlu kuteruskan atau kita sarapan aja? Minta teruskan orang ini. Nggak usah kerja. Sebagai PNS, banyak di antara kami yang sanggup berpoligami. Langsung bermasalah pula mikrofonnya. Kalau membaca undang-undang PNS takut melaksanakannya. Apakah seorang yang sanggup berpoligami tapi takut istrinya lepas dari dosa tidak berpoligami? Siapa yang bilang tak poligami itu berdosa? Tidak berdosa. Poligami itu pilihan, bukan kewajiban. Kalau kewajiban sholat, kalau tidak sholat berarti berdosa. Poligami itu tidak wajib. Kalau poligami wajib, enak kali lah kita, ya kan? Jadi siapa yang sanggup, fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah perempuan yang baik-baik. Masna 2, wa sulasa 3, wa ruba 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau tak sanggup berlaku adil, fa wahidah, satu saja cukup. Poligami ini seperti pintu pesawat, pintu emergensi. Ketika kita naik pesawat, apa kata pramugari? Ladies and gentlemen, kepala beku ditempel semen. Macam naik pesawat, pintu emergensi. Kata pramugari, nanti kita akan naik dan turun dari pintu ini. Pintunya cuma di sini. Tapi andai pesawat ini meletup, andai tiba-tiba masuk jurang, andai tiba-tiba masuk ke laut, maka ada satu pintu emergensi yang bisa dibuka. Begitu juga dengan kita. Kalau normal-normal saja cukup satu. Tapi kalau ada di antara bapak yang punya tenaga super 300 tenaga kuda, justru istrinya yang meminangkan dia. Terjadi kawan saya, sahabat saya, dipinangkannya lakinya itu. Pasti tanya orang, kenapa kau pinangkan laki kau? Daripada aku sendiri mati, aku kata dia. Dipilihkannya yang baik, yang solihah. Jangan dibiarkan dia berzina daripada dia poligami. Bagus dia berzina, Pak Ustaz. Oh, tidak begitu. Ibu tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan takut suami ibu tiba-tiba menikah, karena bapak kuat tidak akan mungkin menikahkan bapak tanpa ada surat persetujuan ibu. Makanya ibu sebelum tidur malam periksa di dekat-dekat tempat tidur itu, jangan sampai ada kertas, pena dan matris 10.000. Karena mereka tak bisa nikah kalau tidak ada surat itu. Mesti ada pernyataan, saya yang bertanda tangan di bawah ini, aku rela dia begini sekali lagi. Setelah itu baru surat itu dibawa ke pengadilan. Bapak Ketua PNPA, Pengadilan Agama, ada gambarnya sebelah. Itu tengok, Ketua Pengadilan Agama Talu, Bapak Rinaldi MSHI, Sarjana Hukum Islam. Lalu Pak PA Hakim bertanya, wahai ibu, betul, apakah ibu betul tanda tangan setuju istrinya menikah lagi?
betul. Betul ini surat ibu, betul. Betul ibu yang tanda tangan, betul. Tidak ada paksa. Cepat aja lah Pak Hakim, aku makin panas hatiku nih. Oh paksa, barulah bisa menikah lagi. Faman kana minkum faman lam yastati, siapa yang tak sanggup fawahidah, maka cukup satu. Mudah-mudahan yang satu itu barokah, solihah, baik, lahirlah anak-anak penghafal Quran, mujahid fisabilillah, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dakwah Plus 62. Kita yang selalu pasrah akan cobaan dan ujian selalu ikhlas, tapi ujian dan ujian selalu datang silih berganti. Apa yang harus kami lakukan? Apakah ini cobaan atau hukuman? Bagaimana nasihat Ustadz untuk kami? Terima kasih Pak Ustadz, semoga Ustadz Tengku Abdul Somad selalu dalam lindungannya, amin. Adakah manusia ini yang tidak diuji Allah Subhanahu wa ta'ala? Tak ada. Nabi Adam alaihissalam diuji. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Ibrahim diuji. Ujian pertama punya ayah Azar penyembah berhala. Ujian yang kedua menghadapi umat yang menyembah bintang gemintang. Ujian yang ketiga menghadapi umat yang menyembah berhala. Ujian yang keempat tidak punya anak. Ujian yang kelima punya anak mesti diasingkan ke tanah suci. Ujian yang keenam diminta untuk menyembelih anak. Tidak ada manusia yang hidup tanpa ujian. Cuman kita tak tahu ujian dia. Enak kau ya, kemana-mana, jalan sana, jalan sini, aku tak bisa pergi jauh. Kenapa? Aku diuji Allah, aku di rumah aja. Kenapa kau di rumah terus? Kau tengoklah keningku berbisul. Kita sangka dia ini yang berjalan ke sana ke sini ini tak ada ujian. Enak kau ya, jalan ke sana kemari tak ada ujian. Aku sebetulnya dari tadi ini jalan sana ke sini karena berbisul juga. Di mana? Di sini. Tapi bukan berarti saya berdiri dari tadi ini berbisul. Jadi kadang kita menyangka orang lain tak ada bisulnya, padahal bisul dia lebih parah, cuman dia tak mengeluh saja. Apakah yang datang ini azab? Ada orang demam. Dari mana kita tahu demamnya itu azab? Atau demamnya itu menggugurkan dosa? Atau demamnya itu mengangkat derajat? Kan tiga kemungkinan. Tak tahu kita. Tidak ada hadisnya kalau demamnya demam panas tinggi itu laknat, kalau demamnya demam puyuh itu ngangkat derajat. Enggak ada. Maka sikap kita kalau datang sesuatu yang tak menyenangkan, husnuzon, ana inda husnizonni abdi bi. Mudah-mudahan dengan segala musibah itu Allah melepaskan dari dosa-dosa kita. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin. Orang yang duri menusuk tapak kakinya, demam panas, gundah gulana, sakit kepala, kaffarallahu anhu biha sayyi'ati. Dengan itu Allah menghapuskan segala dosa-dosa. Dakwah Plus 62. Sejak kecil saya ditinggal ibu saya, sebab orang tua saya berpisah. Ayah saya tidak menafkahi kami hingga saya dewasa. Ayah saya mempunyai hutang piutang yang uangnya murni dia gunakan sendiri. Apakah saya memiliki kewajiban melunasi hutang tersebut? Dan saya juga bercita-cita menikah Ustaz, tapi beliau tak meridhoi. Seandainya seorang ayah meninggal dunia, dia meninggalkan hutang, hutangnya dibayar melalui tirkah. Tirkah adalah harta warisannya. Dalilnya mana? Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Harta warisan tidak boleh dibagi sebelum diambil wasiat sepertiga dan dibayarkan hutang. Keluarkan wasiat sepertiga, dibayarkan hutang, baru boleh dibagi. Jadi orang meninggal itu hutangnya dibayarkan melalui tirkah, melalui harta warisan. Adapun anak, apakah wajib seorang anak membayarkan hutang orang tuanya dari uangnya pribadi? Tidak wajib. Tapi kalau dia mau berbakti, maka dia bayarkan.
Engkau mau berbakti kepada ayahmu, bayarkanlah. Kalau kau tak mau membayarkan, tidak apa-apa, karena engkau tidak wajib menurut hukum Islam. Harta wajib dibayarkan dari harta ahli waris yang ditinggalkan. Jelas? Tapi saya tidak menyuruhmu untuk durhaka kepada orang tua. Walaupun orang tuamu tak memberimu makan dan dia tidak memberimu nafkah. Sekarang setelah kau remaja dewasa mau nikah, lalu kau bayarkan, kau anak yang luar biasa. Allah akan membukakan pintu rezekimu dan anakmu akan menjadi anak yang berbakti kepadamu. Adapun orang tuamu yang tak baik, khudh ma safa da'ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh, toh dia sudah meninggal dunia. Maka orang yang meninggal dunia itu, kata Nabi SAW, uzkuru mahasina mautakum. Orang yang sudah meninggal sebut yang baik-baiknya saja. Jelas? Dakwah Plus 62. Ustadz minta doanya biar cepat dapat jodoh. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat ini dibacakan pada perkara yang sulit dan susah, illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Maksudnya adalah surat Yasin. Dalam muqaddimah surat Yasin, tafsir Ibnu Katsir. Maka baca surat Yasin, setelah baca minta pada Allah, ya Allah, barokah surat Yasin, mudahkanlah jodohku. Adakah yang sulit bagi Allah? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Asam di laut, asam di gunung, garam di laut, bertemu juga dalam belangan. Itu kata orang Indonesia. Kalau kata orang Barat, man from Mars, woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus bertemu di bumi. Tidak ada yang sulit bagi Allah mempertemukan. Rezeki, langkah, pertemuan, maut dalam kuasa Allah. Minta kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Setelah baca Yasin, salat sunat hajat. Usolli sunnatal hajat, bagi yang pakai usolli. Yang nggak pakai usolli dalam hati. Hajatnya jangan disebut, apalagi sholatnya di masjid kuat-kuat. Usolli sunnatal hajat, untuk jodoh. Nanti ditanya kawan sebelah, udah umur berapa? Allahu Akbar. Minta di sujud terakhir. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika sedang bersujud. Di sujud itulah minta selama-lama sebanyaknya kepada Allah. Jangan dilafazkan di mulut, di dalam hati saja. Minta kepada Allah, ya Allah, tak ada yang sulit bagimu. Kirimkanlah seorang pangeran yang paling ganteng sedunia akhirat. Amin. Yang ketiga, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi, ya Tuhanku, la tadharni fardan, jangan biarkan aku sendirian. Wa anta khairul warisin, engkaulah sebaik-baik pewaris. Yang menghafal doa ini yang gadis sama yang lajang aja. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Jangan biarkan aku sendirian, karena engkau sebaik-baik pemberi waris. Dakwah Plus 62. Bagaimana caranya menghadapi perasaan selalu merasa berdosa tapi setiap hari tetap mengulangi. Misalkan hari ini berbuat dosa, terus setelah misalnya di tempat kerja berbuat dosa, misalnya tidak sengaja menggosip teman, terus setelah pulang di rumah merasa bersalah, menangis, tapi setelah besok diulangi lagi. Bagaimana hukumnya Ustaz, dan bagaimana supaya bisa tidak berprasangka buruk kepada Allah? Terima kasih Ustaz. Walladzina idza fa'alu fahishatan, orang yang melakukan dosa, langkahnya 3.
Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Pertama, zakarullah. Eling, ingat. Gosip, langsung ingat. Pacaran, hubungan dengan perempuan tamat, langsung ingat. Langkah pertama, zakarullah. Setelah zakarullah, fastaghfaru, istighfar. Ingat tuh di mana? Di sini, di sini, di sini, di sini. Habis ingat di sini, ke sini. Astagfirullah. Yang ketiga, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak melanjutkan. Itu yang disebut dengan taubat. Maka kata Ibnu Abbas, satu, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Dua, al-iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lidah. Ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad yang kuat tidak mengulangi untuk selamanya. Tiga. Dari mana ini Ibnu Abbas ini? Dari ayat Al-Quran. Zakarullah fastaghfaru li dzunubihim walam yusirru. Eling, ingat, sadar. Setelah itu istighfar. Setelah itu stop, jangan ulangi. Orang yang nangis tapi melanjutkan lagi dengan penuh kesadaran, namanya orang fasik. Fasik itu artinya melakukan perbuatan dosa dengan penuh kesadaran. Orang yang fasik, maka hatinya dikunci, ditutup Allah, tarik hidayah. Yudillu bihi katsiran, banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsiran, banyak yang diberi hidayah. Siapa yang disesatkan Allah? Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan Allah itu orang yang fasik. Orang fasik siapa? Melakukan perbuatan dosa dengan penuh kesadaran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kalau buat dosa berhenti, stop. Dakwah Plus 62. Bagaimana mengatasi cewek matre? Perempuan perlu menikah dengan suami yang punya harta. Betul, Bu? Karena suami wajib menafkahi istri. Suami, kalian wajib memberikan 5 kepada istri. Yang pertama, makan. Ibu sudah makan? Yang kedua, pakaian. Ibu alhamdulillah semua sudah dikasih pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Alhamdulillah, omahe api-api tenang. Yang keempat, pendidikan. Ibu dikasih pendidikan, sholat, ngaji. Yang kelima, perhatian. Jadi suami tetap ada materi, makan, pakai. Tapi kalau istrinya menuntut, minta belikan istana, minta belikan mobil mahal, tidak sesuai dengan kemampuan suami, dikhawatirkan suaminya mati berdiri, mati tegak dia. Jadi kalau kamu belum nikah, ada cewek matre terlalu banyak permintaan, cari yang solehah, banyak di Bukit 9 insya Allah. Tapi saya mau sama dia aja Pak Ustaz. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Nah ini untuk yang jomblo-jomblo. Jangan kalian pertahankan juga si matre itu. Biarlah dia kawin sama matre 6.000 aja. Dakwah Plus 62. Bagaimana anak bisa jadi seperti Ustadz Somad? Enggak ada disebut Ustadz Somad sini. Bagaimana anak bisa jadi seperti UAS? Mungkin ini maksudnya Ustadz Asep Supriyat. Universitas yang paling berhasil mendidik alumninya adalah Universitas Penderita. Saya ditinggalkan orang tua saya kelas 2 SD di Sumatera Utara. Mereka pindah ke Riau.
Saya menumpang di rumah keluarga ibu saya. Habis itu berpindah ke rumah kakak ibu saya. Habis itu berpindah ke rumah orang tua angkat saya. Sampai saya tamat sekolah 95. Di situ baru saya paham skenario Allah. Allah ingin membuat saya sebagai orang yang mandiri. Saya bisa merasakan perasaan paman saya, tante saya, anak-anaknya, mantunya, cucunya. Sekarang anak-anak tak bisa merasakan perasaan itu. Tidak halus feelingnya. Kenapa? Karena dia tidak perlu merasa. Di rumah-rumah bapaknya, ini emaknya, mau makan sesuka hati dia, kaki dia angkat ke atas, ada pembantu. Saya nggak bisa begitu. Saya mesti merasakan, melihat wajah mereka. Baru saya paham, Allah membentuk saya supaya tajam rasa saya, feeling saya, maka dibuatnya kehidupan saya. Lalu kemudian akhirnya saya pergi ke Mesir 4 tahun gak ketemu ibu saya. Habis itu pergi ke Maroko 2 tahun. Setelah itu pulang, tausiah, ceramah, direkam, diusir, viral. Itu. Jadi nggak ada sekolah yang membuat Abdul Somad itu nggak ada. Tapi pendidikan di rumah, ibu, keluarga, bapak ada, sibuk mencari nafkah, kemudian lingkungan, bacaan, keadaan, situasi. Jadi siklus manusia ini begini. Mau manusia, mau organisasi, mau yayasan, mau kerajaan, begitu. Generasi pertama pejuang, generasi kedua penikmat, generasi ketiga penghancur. Jadi kalau kita mau anak-anak kita tetap berjuang, jangan buat mereka terlena dengan kenikmatan. Jangan besarkan anak di tempat nenek, karena dia akan punya penyakit, tidak bisa menyuap makanan, tidak bisa ngangkat gelas, tidak bisa mengikat tali sepatu. Kenapa anak kita tidak bisa menyuap makanan? Karena neneknya akan menyuap, dia baru suap. Dia nggak pandai ngangkat gelasnya, karena gelasnya diangkatkan. Dia nggak pandai ngikat tali sepatunya, sepatunya dipasangkan, diikatkan. Maka buat anak itu mandiri. Bagaimana caranya? Masukkan ke insan taman. Kemanapun mutarnya tetap kembali ke insan taman. Tamat dari insan taman, apakah bisa alumni ini pergi ke Australia? Pede, memang mereka biasa berkomunikasi lancar. Dia disuruh mencari dana. Dari mana Ustaz tahu? Tadi baju kaosnya udah saya lihat. Dia bisa menulis, dia pergi ke luar negeri, ada yang ke Kairo, ada yang ke Australia, ada yang ke Inggris. Jadi biarkan anak ibu terbang sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang, karena dia tahu di mana letak sarang. Dia akan memperbaiki Indonesia, insya Allah. Jangan nanti anaknya mau pergi, mama aku mau pergi ke Cambridge University. Jangan, mama udah tua. Pergi, terbang sejauh mata memandang. Jangan nangis, pergi, kunci pintu kamar baru nangis. Doakan dia. Waktu saya mau daftar S3 2017, mak saya umurnya hampir 70, meninggal umur 71. Mak, saya nakut-nakuti dia. Aku udah daftar S3 di Sudan. Sekarang aku mau cuti. Aku tinggal di Sudan 2 tahun. Sebetulnya nggak wajib tinggal. Saya mau ngeliat respon dia. Aku udah terdaftar di Sudan. Aku mau tinggal di Sudan 2 tahun. Semua berhenti, aku berangkat. Gimana? Apa kata dia? Aku udah biasa hidup sendirian di rumahnya. Kau silakan pergi, pulang ke dokter. Aku bangga punya anak. Makanya kalau ada mahasiswa yang ngadu ke saya, Ustadz, saya dapat beasiswa dari Al-Azhar, terus mak saya nggak ngizinkan. Mati aja lah mak kau. Justru kalau anak ini berhasil kan dapat pahala mengalir sampai hari kiamat. 4 tahun saya, tapi tidak saya ngomongkan gitu, takut saya sakit hati dia kan. Dalam hati aja tak bisa saya lagi ngomong, udah kartu mati udah. Saya maunya ibu-ibu itu jumpa sama saya ceritakan bagaimana mak saya. Sampai terpikir saya waktu di Mesir itu 4 tahun nggak pulang.
Jangan-jangan aku ini anak angkat. Pulang saya setelah 4 tahun, 98 berangkat 2002 pulang. Mak rindu gak sama aku waktu aku di Mesir? Aku rindu betul sama kau. Jadi gimana cara mak kalau rindu? Ku cari anak-anak yang hitam macam kau. Ada anak tetangga hitam, itu ku belikan baju hari raya, ku undang makan, karena ku tengok dia hilang rinduku sama kau. Begitu rupanya cara dia mengobati hatinya. Setelah saya pulang, saya jadi ustadz, saya bawa dia ceramah ke Medan, saya bawa ke hotel. Mat, ya mak, kawanku mau datang, mau jumpa. Bawa dia ke sini. Jumpa di mana? Terserah, mau di kamar, mau di lobi. Di bawah aja lah. Ya, ayo ku kawan. Biarkan ngobrol, saya nguping. Apa cerita? Ibu ini nanya, waktu anak kau di Mesir, kuliah lama-lama di Maroko, apa yang kau doakan? Kenapa hati kau kuat berpisah? Kenapa dia sehat? Aku tiap malam mendoakan dia, kubacakan 100 kali Al-Fatihah. Untuk anak aku Abdul Somad, sehatkan dia ya Allah. Al-Fatihah. Bertawassul dengan surat Al-Fatihah masyru', sunnah. Bertawassul dengan amal soleh, bagaimana hadis dalam Sahih Al-Bukhari, satu bertawassul berdoa dengan sedekahnya, satu bertawassul dengan bakti kepada orang tuanya, satu bertawassul dengan tidak jadi berzina. Maka bertawassul dengan membaca Al-Quran dan Ummul Quran Al-Fatihah masyru', bukan bid'ah, sunnah. Membaca Al-Fatihah atau dengan bersedekah. Datang jamaah, Ustadz tadi saya lewat di depan rumah emak Ustadz. Oh ibu tahu? Ya, saya selalu dulu datang waktu beliau masih hidup. Di antara ceritanya Pak Ustadz, apa cerita dia? Aku selalu menzikirkan anakku. Apa dibacakannya untuk saya, Bu? Dibacakannya tahlil la ilaha illallah 1000 sampai 3000 kali untuk engkau, Ustaz. Ibu. Makanya waktu ibu saya meninggal, saya pikir ini kiamat udah dunia ini. Tak ada lagi tempat meminta tolong. Rupanya sampai hari ini masih ada sisa-sisa doanya yang makbul. Maka doakan anak-anak ibu, kalau nanti dia tamat, insan tamat, dia mau pergi, ibu izinkan atau tidak? Dari bunyinya sepertinya enggak. Dakwah Plus 62. Bila seorang istri membenci orang tua saya, bagaimana solusinya Pak Ustadz? Panggil istrinya, panggil orang tuanya. Saya ketemu sama kamu setelah saya tamat kuliah. Selesai S1 umur 24-25. Dari saya dalam kandungan, yang ngandung orangnya ini, yang nangis muntah-muntah ini, yang meregang nyawa ini, yang melahirkan ini. Sampai akhirnya aku setelah kuliah barulah ketemu dengan ini. Tapi tentu bahasanya lembut, tidak seperti bahasa saya. Kalau dengan bahasa saya ini dia terlalu. Aku ketemu dengan ini, aku juga punya emak. Nah, oleh sebab itu dengan bahasa bapak yang lembut, yang baik. Tapi insya Allah ibu-ibu pasti sayang dengan ibunya bapak-bapak. Kenapa? Karena ibu punya anak. Ibu yang sayang dengan ibu mertuanya, insya Allah nanti ibu juga punya menantu, yang menantu ibu sayang dengan ibu, insya Allah. Tapi kalau ibu nggak sayang, maka sesungguhnya suamimu adalah anak dari seorang perempuan yang pernah dikandung, disusukan dan dilahirkan. Kamu menemukan dia setelah dia menjadi orang. Jadi seorang perempuan paling bisa merasakan perasaan mertuanya. Saya laki-laki, saya ketemu istri saya setelah dia tamat pesantren. Kalau ibu saya sayang ke saya, biasa karena saya anaknya. Tapi ibu mertua saya, dikandungnya anak itu 9 bulan 10 hari, disusukannya 2 tahun, dibesarkannya, disekolahkannya, setelah itu dikasihnya ke saya. Begitu juga dengan ibu, anaknya, kesayangannya, buah hatinya direlakannya untuk ibu. Maka perempuan dia mesti lebih sayang kepada mertuanya daripada ibunya sendiri. Kenapa? Karena ibunya sendiri yang melahirkannya, tapi ibu mertuanya memberikan anaknya kepada ibu. Saya yakin dan percaya, mudah-mudahan yang retak-retak direkat
melihatkan Allah kembali setelah takbir akbar insyaallah. Amin. Kertas terakhir. Bagaimana saudara kita yang non muslim ingin masuk Islam, tapi dia mohon maaf nggak bisa bicara, tuna bicara. Bagaimana caranya? Dia nulis. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Oh, dia nggak bisa nulis Pak Ustaz, karena dia nggak sekolah SLB, sekolah luar biasa. Maka dia pakai bahasa isyarat. Aku hanya menyembah Allah, tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya di sana Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Jadi bisa dipakai dua. Pertama tulisan, yang kedua adalah bahasa isyarat. Begitu juga dengan akad nikahnya. Dia ungkapkan, innal kalama la fil fuadi. Sesungguhnya kalimat itu letaknya di dalam hati. Wa innama ju'ilal lisan. Diciptakan Allah lisan alal fuadi dalila, mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Dakwah Plus 62. Kenapa pian kada basurban? Seperti almarhum Tengku Zulkarnain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk ke kota Makkah tahun ke-8 dari kota Madinah, tamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imamatan sauda. Itu hadisnya tidak ada ikhtilaf. Ini bagi orang yang menentang surban. Nabi ketika masuk ke kota Makkah memakai sorban. Sayyidina Ali dipakaikan Nabi sorban waktu mau berperang. Maka Nabi itu kepalanya ditutup dengan 3 penutup. Yang pertama qolan suah. Setelah qolan suah baru imamah sorban, dililitkan di kepala. Setelah imamah baru yang ketiga itulah dia toilasan. Toilasan kain seperti ulama-ulama besar kita tutup di atas. Jadi 3 lapis penutup. Jadi siapa yang melaksanakan itu sunnah. Nah, kenapa Ustadz tidak pernah pakai sorban? Coba tulis di Google UAS sorban. Kita cari ya. Ada nggak Abdul Somad pernah pakai sorban? Kita cari sama-sama ya. UAS sorban. UAS sorban. Ada kan? Ada. Siapa bilang itu? Ada. Wasorban ada Pak Hasan. Ada. Cuman nggak istiqomah. Di rumah ada dipakai kalau sedang sholat sunat. Ada. Ijazah imamahnya dipakaikan oleh Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Doakan mudah-mudahan ulun bisa istiqomah pakai surban. Kalau secara pribadi, kenapa Ustaz nggak mau pakai surban? Saya orangnya keringatan, nggak tahan. Tapi ini bukan merendahkan sunnah. Orang kalau mau melaksanakan sunnah itu keringatan, suka. Ini pun kadang, makanya ke topi saya pakai AC. Nah, itu ada lubangnya. Lubang atas, lubang bawah. Orang kalau pakai imamah pasti matanya tunduk. Semua orang yang pakai sorban pasti matanya tunduk. Kenapa? Karena dia sedang memakai pakaian Rasulullah. Lalu kemudian orang kalau pakai imamah, maka selama dia memakai imamah itu dia sedang berada dalam sunnah. Makanya guru-guru kita dulu, guru sekumpul, susah membayangkan guru yang ketika melepas sorban. Kalau kita pejam mata, pasti terbayang dia pakai imamah. Jadi jangan ejek orang pakai imamah. Kalau belum mampu pakai imamah, jangan ejek orang pakai imamah. Ini kadang temannya pakai imamah, Pangeran Diponegoro datang. Yang sudah pakai imamah,
Alhamdulillah. Yang belum pakai imamah, mudah-mudahan istiqomah. Amin ya rabbal. Dakwah Plus 62. Nama saya Kaila. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menghafal Quran supaya selesai 30 juz dengan cepat? Sekarang Kaila sudah hafal 14 juz. Kita doakan anak kita supaya anakku Kaila 1 juz ini 10 lembar. Jadi kalau 1 hari dihafal 2 lembar, 1 lembar 10, 1 lembar sehari 2 halaman, berarti 10 hari 1 juz. 1 bulan berarti 3 juz. 10 bulan berarti 30 juz. Teorinya begitu. Tapi dia mesti ada murojaah. Kalau di tempat ustadz menghafalnya malam, nanti diulang 5 kali. Diulang habis subuh, diulang habis zuhur, diulang habis asar, diulang habis maghrib, diulang habis isya. Baru boleh tidur jam 10 malam. Ditasmikkan itu didengarkan ke ustazah. Mengulang-ulang terus. Yang laki-laki dengan Ustadz Al-Nob di Simpang Bingung Nurul Azhar, yang perempuan dengan ustazah di Rimbo Panjang. Jumlahnya sama, tahun lalu 25, tahun ini 25, selepel SMP. Tapi potong ambo dari Jakarta, ada yang tidak pendidikan formal, namanya Maskanul Hufaz, Ustazah Oki. Itu memang tak ada pendidikan formal. Taman SMA sama sebelum kuliah sampai usia 24 tahun, tahfiz khusus setahun saja. Jadi tidak lama-lama. Jadi tak ada sekolah, hanya menghafal. Mudah-mudahan anak-anak muda kita menjadi penghafal Quran. Intinya fokus menghafal murojaah. Fokus menghafal murojaah. Tidak boleh nonton TV dan main handphone. Anak-anak tahfiz di tempat ustadz, no TV, no handphone. Dakwah Plus 62. Bagaimana kalau dalam satu rumah beda mazhab antara NU dan Muhammadiyah? Nahdlatul Ulama akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, dengan tetap menghormati Hanafi, Maliki dan Hambali. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, dengan tetap menghormati Hanafi, Hambali dan Maliki. Tasawufnya Sunni. Muhammadiyah, pengakuan Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ketika beliau didatangi beberapa anak muda dari Iran mengajak ikut Syiah, kata Buya Hamka, kami dari Indonesia berakidah Asy'ari. Pengakuan Buya Hamka. Dalam fikih, di situ yang agak beda. Muhammadiyah memakai majlis tarjih. Kadang-kadang yang ditarjihkan mazhab Syafi'i, kadang-kadang yang ditarjihkan mazhab menurut majelis tarjihnya. Dalam bidang tasawuf, tasawufnya juga Sunni. Mana dalilnya? Buya Hamka menulis buku yang dikaji di Masjid Al-Azhar ketika beliau jadi imam besar, yaitu tasawuf modern. Buya Hamka ketika mau meninggal dunia, terbaring di rumah sakit, minta bawakan buku tasawuf modern. Itu yang dia baca. Jadi perbedaannya sedikit pada bidang fikih. Ambil contoh masalah wudhu. Dalam masalah wudhu, saya ikut mazhab Syafi'i. Kalau bersentuhan laki-laki dengan perempuan tidak mahram, batal. Sedangkan kalau pakai mazhab Maliki, kalau enggak nafsu, enggak batal. Muhammadiyah dalam hal ini mentarjihkan mazhab Maliki. Makanya kalau enggak bernafsu, enggak batal. Kalau nafsu, batal. Istrinya Muhammadiyah, suaminya NU. Maka kalau yang NU kalau bersentuhan
batal. Kata istrinya, enggak batal, aku enggak nafsu sama kamu. Ambil contoh simpel. Nanti istrinya dipegangnya terus, kata suami, aku wudhu terus nih, kata. Nanti lama-lama aku ikut kamu juga nih, kata. Tapi kalau dia saling memahami, enggak jadi masalah. Dia tahu bahwa suaminya berpegang ke mazhab Syafi'i, kalau bersentuhan batal, maka dia tidak akan sentuh. Gesekan-gesekan kecil terjadi. Dalam masalah basmalah misalnya, dalam mazhab Syafi'i, bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam hal basmalah, Muhammadiyah mentarjihkan mazhab Hambali. Bismillahnya sir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dalam kunut subuh saya pakai mazhab Syafi'i. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma hdina fiman hadait. Sedangkan mazhab Muhammadiyah, majelis tarjih, ditarjihkan mazhab Hanafi dan Hambali, tidak pakai kunut subuh. Nah, jadi saya sekedar bercerita bahwa ada perbedaan-perbedaan sedikit. Lalu kemudian apakah gara-gara perbedaan ini lalu kemudian setelah mendengar ceramah ini lalu kemudian setelah dia ngumpul, kalau gitu kita nggak jadi nikah deh, karena ada perbedaan sedikit. Tapi kalau dia faham, dia katakan apapun mazhabmu, apapun ormasmu, cinta menyatukan kita. So sweet bang. Mudah-mudahan tidak terhalang menikah hanya karena beda ormas dan beda partai, insyaallah. Yang tidak ada ikhtilaf, beda agama. Itu kalau beda agama jangan sampai. Hubungan sosial bertetangga baik, tapi kalau sudah dalam masalah pernikahan, ritual ibadah, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Jaga anak-anak kita, jangan sampai dia setelah jatuh cinta tidak bisa dilepaskan, maka payah. Tapi kalau masalah hubungan sosial baik, insyaallah. Dakwah Plus 62. Bagaimana agar suami istri bisa satu frekuensi dalam mendidik anak remaja, Pak Ustadz? Komunikasi. Ibu kasih tahu ke bapak, Bang, AA, Mas, kalau kamu nggak bisa komunikasi langsung dengan aku, tulis aja WA. Seperti kau kirim surat ke aku waktu ditangkap emakku dulu. Karena ada laki-laki ini kalau dia ngomong dia nggak bisa mengungkapkan kata-katanya, pakai surat. Dulu waktu dia menyurati ibu, ku biarkan pena ini menari-nari di atas kertas yang suci ini. Akhirnya dihanyutkannya ke sungai, nganyut ke Jakarta. Jadi disuruh dia buat WA. Apa yang dia nggak senang? Supaya bisa dikomunikasikan, duduk ngobrol bersama. Kalau acara pengajian di sekolah, buatkan khusus. Sebenarnya orang tua ini perlu konseling. Duduk bersama, psikolog dudukkan dengan ustadz, satu dari aspek agama, satu dari aspek psikologis, supaya selesai masalah. Karena kalau yang satu mengatakan saya mau anak saya pakai celana jeans metal dunia, ibu mengatakan anak saya mesti akhirat agama, nggak ketemu titiknya. Dulu kok bisa kalian ketemu ya? Anak itu ada kan karena kalian ketemu, nggak mungkin jadi melalui Bluetooth. Nah, jadi kalian mesti berkomunikasi, ketemu untuk kebaikan mereka bersama. Insya Allah ada titik temunya. Karena suami yang tidak mengerti, istri yang tidak mengerti, mereka juga hamba Allah. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hatinya itu milik Allah Ta'ala. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Jangan pernah berhenti usaha, bawa pengajian, undang di acara majelis pengajian wali murid Insan Tama, hadiri kajian-kajian. Ada Ustadz Ismail Yusanto, ada Ustadz Asep Supriyatna, ada Ustadz Somad melalui online. Tapi ada yang paling hebat lagi, ad-doa silahul mu'min, doa senjatanya. Maka ibu sholat hajat 2 rakaat, sujud terakhir dalam hati, ya Allah bukakan pintu hati suami biar supaya satu frekuensi dia dengan aku. Jangan sampai nanti aku masuk surga, dia masuk neraka jahanam.
Insya Allah Allah bukakan hati bapak, Allah bukakan hati ibu, insya Allah. Dakwah Plus 62. Ustadz yang ulun kagum, itu mesti saya bacakan. Memang ada nanti. Sekarang ini zaman WhatsApp. Bagaimana pendapat Ustadz tentang tadarusan Al-Quran melalui grup? Tadarusan melalui grup, namanya tadarus online. Kalau baca sendiri tadrus. Tapi kalau saya baca didengarkan teman baca saya perhatikan, dua orang tadarosa ya tadarasu tadarusan. Selama bisa dia saling mendengar memperhatikan, tidak terhalang, maka disebut dengan tadarus. Tadarus ada huruf-huruf yang kita keliru tersalah kalau baca sendiri, nggak sadar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِ. Selama ini kalau kita baca sendiri semuanya fa. Saya tadi suka dengan Ustaz Somad, tapi ketika kita bersama, oh itu tadi kurang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Jalikal lalikal kitabu la raiba fi. Raiba fi hudal lil muttaqin. Lil muttaqin. Tadarus nggak boleh dendam. Banyak orang tadarus dendam. Ketika ditegur 3, awas nanti 4 lo tengok. Tadarus nggak boleh tersinggung, sakit hati. Yasin wal Qur'anil Hakim, nggak boleh pakai ku, wal Qur'an langsung tutup pulang. Nah, jadi selama bisa memtashih bacaan, cuman kadang kalau melalui online ini tentu tidak sama dengan yang langsung offline. Kadang bunyinya beda, kadang tiba-tiba suara hilang, kadang berubah-ubah. Lagi macet jaringan. Tapi perbuatan ini baik, tapi jangan cuman online. Sekali-sekali online baik. Ngaji nggak bisa online. Tapi online bisa sebagai salah satu sarana. Tapi kalau online dimanfaatkan 100%, dianggap itulah ngaji. Mesti bersama, mesti ketemu. Karena musyafahah mulut, makharijul huruf itu musyafahah. Mesti dilihat, mesti talaqi, mesti bersama dengan guru. Tapi sebagai unsur latihan bisa. Dakwah Plus 62. Bolehkah kuburan dalam rumah, Pak Ustaz? Apalah orang ini membuat kuburan dalam rumah atau di halaman rumah, Pak Ustaz? Ini kamar Nabi sama Aisyah. Ini kamar Nabi sama Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah. Meninggal Nabi, dibagi 2 kamar itu. Satu makam Nabi, di sini kamar tidur Aisyah. Meninggal Abu Bakar, dikuburkan lagi di belakang Nabi. Meninggal Umar, dikuburkan lagi di belakang Nabi. Jadi 3 kubur di dalam kamar. Nabi, Abu Bakar, Umar, pasang tembok, di sini Aisyah. Itulah dalil ada kubur di dalam rumah. Tapi di Indonesia jauh berjalan lama, hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Belum pernah saya menengok ada kubur dalam rumah. Tapi kalau kubur di depan rumah, itu banyak. Di Mandailing Natal, di Minangkabau, itu di beberapa tempat. Jadi orang menanamkan kuburan tidak di pemakaman umum, tapi di tanah. Ada positif, ada negatif. Positifnya apa? Anak tak bisa jual tanah. Dijual tanah, dalam kurung ada kubur. Tapi negatifnya, terpaksa dia mau jual tanah, dicongkel orang kubur kita. Jadi sebaiknya kubur pemakaman umum.
Itu yang paling bagus. Almarhumah mak saya makamkan di kuburan umum di kampung. Saya beli tanah 22 meter, ke belakang ke tepi sungai 60 meter. 22 meter, 60 meter. Saya kasih tahu sama sepupu-sepupu saya, kalian mau ku kasih tanah. Tanah apa, Mat? Tanah kuburan. Kalian kapling-kapling lah di situ. Belum ada yang mau lagi. Tapi yang dekat emakku itu jangan kalian pakai. Yang ini boleh kalian pakai. Tapi yang dekat emakku jangan. Kenapa? Karena aku kalau mati aku mau dikuburkan di situ. Kalau meninggalnya pas jadwal di Medan. Tapi kalau pas jadwal di Kalimantan, kuburkan aja di Kalimantan. Jangan bawa ke Medan. Kenapa? Karena tiket jenazah mahal. Transit pula di Jakarta. Sama kita sama pisang Ambon situ. Dakwah Plus 62. Mengenai batas menutup mukena wanita sampai dagu, apakah sebelum mengetahui apakah harus mengqadha ulang sholatnya Pak Ustadz? Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, ini kaki ini mesti ditutup. Mesti ditutup kaki, pakai kaos kaki atau pakai kain yang menutup sampai ke bawah. Mazhab Hanafi kata dia tidak. Mazhab Hanafi ini rasional. Mazhab Hanafi katanya kaki tak perlu ditutup. Kenapa tak perlu ditutup? Karena waktu berdiri kaki itu ditutup oleh kain. Waktu tegak tapak kaki itu tertutup otomatis. Waktu sedang sujud kaki itu tertutup dengan kain. Maka kaki itu di dalam. Untuk apa ditutup? Kata rasional mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i, kaki itu disampul dengan kaos kaki karena dikhawatirkan terbuka. Mazhab Hanafi enggak. Kenapa? Karena waktu berdiri tapak kaki nempel ke bawah. Waktu ruku sujud kain menutup ke bawah. Jadi kata dia, untuk apa ditutup? Itu argumentasi orang yang kainnya kemari waktu dagu. Kenapa? Karena tak ada. Karena pangkal dagu ini ke bawah, tak ada orang menengok. Mana ada orang menengok? Pangkal dagu ini ke bawah. Jadi kalau ada orang pakai mukena, di sini kainnya, maka pangkal dagu ini, kecuali kalau dagunya panjang kemana? Atau dua dagunya, satu di sini, satu di sini. Itu argumentasi rasional mazhab Hanafi tentang kaki yang dikiaskannya kemari. Jadi bagi yang sudah terlanjur dia tidak qadha lagi. Adapun yang akan datang kalau dia khawatir, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukanmu. Kalau ragu kemari, maka angkat ke sini sampai kemari sehingga tak ragu lagi. Jadi ada mukena itu yang dipasang, ada tambahan kain begini biar supaya tidak terbuka pangkal. Dakwah Plus 62. Kita sebagai lelaki, kepala rumah tangga, sebagai ustaz, apalagi baru dilantik sebagai Profesor Ejang di Universiti Islam Melaka, takkan saya nak minta maaf sama dia? Maafkan aku sayang. Takkan minta maaf? Macam mana minta maaf? Kirim WhatsApp. Minta jawab. Ada satu perigi sumur tua di Yaman. Di dalam itu ada penunggu jin. Siapa pun tak berani mengambil air. Suatu ketika datanglah seorang perempuan, dia ambil air, rupanya lebih berat lagi air itu sehingga jatuh dia ke dalam. Suaminya mencari di mana nampak ada tanda-tanda, nampaknya dia masuk ke dalam. Dia pun turunkan timba ke dalam. Turunkan ke timba, nak ambil isi, tiba naiklah induk jin penjaga perigi tadi. Kata dia tanya, kau siapa? Aku induk jin, katanya. Kenapa engkau naik? Aku tak tahan bini engkau di bawah. Dakwah Plus 62. Bagaimana untuk, adakah doa-doa yang boleh diamalkan oleh saya untuk mengelakkan perasaan marah sentiasa?
terhadap suami. Oi, Ustaz. Suaminya Ustaz. Apa suaminya dia? Ya. Kalau perempuan suaminya lambat datang, dia marah. Suami tak pakai kain untuk sembahyang, dia marah. Suami tak senyum, dia marah. Itu perempuan itu yang mengatakan marah. Sebenarnya bahasa Islamnya bukan marah, dia sayang. Kalau marah tu dia diam. Dia tak peduli lagi, nak balik-balik lah, nak sembahyang-sembahyang lah, tidak. Itu baru dia marah. Puncak daripada marah adalah kalau dia dah diam. Jadi kalau tuan-tuan nampak bini diam, itu dia dah marah. Tapi kalau dia masih bercakap, itu berarti dia masih bidadari lagi. Kita pula sebagai lelaki nikmati saja, dengarkan dia sebagai sebuah simfoni yang indah. Beethoven ke, Mozart ke, R&B ke. Jadi kalau dia masih bercakap, kenapa begini, kau sedang di mana? Saya kalau pergi mana-mana, banyak jamaah kawan sahabat tu ambil gambar. Ustaz ambil gambar. Lama-lama saya faham, rupanya nak kirim ke rumah. Sebab dia 5 minit sekali mesti ada report. Jadi ini adalah memang fitrah perempuan begitu. Nabi balik ke rumah. Dari bau mulut Nabi ini ada bau asam. Bau masam ini dari buah namanya maghafir. Maghafir ni macam madu, tapi kalau dimakan dia agak keluar bau masam sikit. Datang kata Aisyah, jadi saya cium bau maghafir lah, kata Aisyah. Apa kata Nabi? Saya tak akan makan maghafir ni sampai mati. Jadi jangan bayangkan isteri Nabi itu sami'na wa ata'na, diam apa pun. Enggak. Aisyah cakap begitu. Lalu turun ayat, ya ayuhan nabi, wahai Muhammad SAW, la tuharrimu ma ahallallahu tabtaghi mardata azwajik. Jangan kau haramkan yang halal hanya ingin menyenangkan hati istrimu. Nabi pun ingin senangkan hati istri dia. Dia katakan, aku suka maghafir ni, tapi karena engkau kata bau, maka aku tak akan makan maghafir. Kenapa? Karena istri adalah orang yang membesarkan, mengandung, menyusukan, bersimbah darah untuk anak-anak kita yang soleh dan solehah. Al-mu'minun lelaki, wal mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong-menolong. Lelaki faham tentang psikologi perempuan, dan perempuan pula kenapa dia marah? Sebab dalam fikirannya berkalau-kalau. Kalau dia lambat mungkin dia begini, kalau dia kalau. Satu kalau itulah pintu setan masuk. Ini nampaknya lambat, ini kemana ni, ini kenapa dia tak senyum? Maka satu kalau, di situ setan masuk. Kata Nabi, macam mana cara menghilangkan kalau? Zikir. Jadi begitu datang satu, terus berzikir. Datang, terus berzikir. Dalam masalah apapun, dalam masalah suami, dalam masalah istri, dalam masalah orang tua, begitu dia datang berkalau-kalau, putuskan kalau itu dengan zikir. Saya sampai hari ini kalau datang berkalau dalam fikiran saya, kalaulah mak saya masih ada, kalaulah dulu saya bawa ke Kuala Lumpur, kalau dulu saya bawa jalan ke Bandar Seri Begawan, kalaulah dulu sekali kalau membuat kita boleh jadi bersedih kerana menyesal masa lalu, boleh jadi kita buat marah. Maka kalau itu kita buang dengan zikir. Jadi kalau sudah datang satu kalau sekali, saya tutup dengan untuk almarhumah mak saya Al-Fatihah. Jadi kalau kau suami macam mana Ustaz? Boleh. Untuk suami saya biar supaya dia cepat balik Al-Fatihah. Untuk suami saya biar tersenyum dia. Komunikasi. Komunikasi saya lancar kalau saya cakap depan orang banyak. Kalau saya bagi tazkirah, lancar. Tapi kalau berdua, saya termasuk orang yang segan. Jadi macam mana Ustaz nak nyampaikan sesuatu kepada isteri Ustaz? Saya kirim WhatsApp. Sebab saya kadang berdua, saya segan, saya sungkan. Kitalah yang paling faham tentang diri kita sendiri. Kita sebagai lelaki, kepala rumah tangga, sebagai ustaz, apalagi baru dilantik sebagai Profesor Ejang di Universiti Islam Melaka. Takkan saya nak minta maaf sama dia? Maafkan aku sayang. Takkan minta maaf? Macam mana minta maaf? Kirim WhatsApp. Minta jawab lah. Jadi kita kan paling faham tentang diri kita.
Kalau kita boleh komunikasi langsung. Jadi insya-Allah saya bukan menggurui tuan-tuan puan-puan. Di sini banyak pilot-pilot yang sudah lama berpengalaman. Fas'alu ahla zikri, tanya orang yang baik. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tak tahu, insya-Allah tanya pada Tan Sri, tanya pada Datuk Sri, tanya pada Datuk. Insya-Allah semua, kalau lelaki faham, perempuan yang faham. Dua manusia yang berbeza. Kenapa boleh lelaki dengan perempuan ini bersama? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang mengikat puan-tuan ni dua. Pertama mawaddah, yang kedua rahmah. Apa tu mawaddah? Mawaddah itu physically. Lebih cantik, lebih putih, lebih mancung, lebih kaya, lebih. Tapi kalau rahmah, menutupi kekurangan. Sebelum menikah yang ditengok tu kelebihan. Selepas menikah, apa kata pepatah? Hijau rumput di taman, lebih hijau jiran tetangga. Maka nikah selepas itu yang ada adalah rahmah, menutupi segala kekurangan, kekhilafan dan lain sebagainya. Sebelum nikah yang nampak lebihnya, selepas nikah yang nampak segala kurangnya. Maka ketika kita komunikasi dengan baik, kita dekatkan diri kepada Allah, maka mudah-mudahan Allah mempertautkan hati kita bersama di dunia, bersama juga di surga, insyaAllah. Amin. Mendengar daripada aminnya semua bersetuju, insyaAllah. Amin. Sebab di beberapa tempat ada juga suami isteri ini bertanya ke saya, Ustaz Abu Somad, ya, saya kalau masuk surga nanti dengan isteri saya sekali. Kata saya, iya. Lama dia diam. Saya heran, kenapa encik diam? Sedang di dunia saya dah tak tahan, Ustaz. Ada sahabat saya namanya Habib Ba'agil. Jadi sahabat saya ini orang Jakarta. Jadi kata dia, ada satu perigi sumur tua di Yaman. Di dalam itu ada penunggu jin, siapa pun tak berani mengambil air. Suatu ketika datanglah seorang perempuan, dia ambil air, rupanya lebih berat lagi air itu sehingga jatuh dia ke dalam. Suaminya mencari di mana nampak ada tanda-tanda, nampaknya dia masuk ke dalam. Dia pun turunkan timba ke dalam, turunkan ke timba nak ambil isteri. Tiba naiklah hinduk jin penjaga perigi tadi. Kata dia tanya, kau siapa? Aku hinduk jin, katanya. Kenapa engkau naik? Aku tak tahan bini kau di bawah. Jadi sebenarnya perempuan dengan lelaki itu diberikan Allah rasional. Kalau perempuan merepek-merepek sikit, dia faham, sebab perempuan ni banyak yang dia fikirkan. Perempuan pula lebih pada hati, perasaan. Hati ni cepat berbalik-balik. Pagi sayang, petang benci, petang sayang, malam benci. Maka tak boleh segala keputusan di tangan lelaki. Kalaulah keputusan tolak itu di tangan perempuan, dah 2000 kali kita tengah tolak. Itulah kenapa keputusan itu di tangan lelaki. Allah SWT berikan perempuan yang luar biasa. Masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan, ada kekuatan yang diberikan Allah SWT. Kita saling melengkapi. Lelaki yang hebat, yang gagah, perkasa, yang kuat, rupanya dia punya kekurangan. Dia tak boleh ada masalah. Perempuan, dia boleh membagi masalah, bahkan dirinya pun menjadi masalah, tapi dia boleh juga menyelesaikan banyak masalah. Jadi kalau kita pahami itu semua, ibu kita perempuan, anak kita perempuan, adik kita perempuan, perempuan adalah penolong kita. Maka dikatakan dalam hadis, al-mar'atu sanur rijal, perempuan itu saudara lelaki. Maka kalau kita pandang dia sebagai khuliqatil mar'atu min dila', perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. In akhasta aqamtaha kasartaha, kalau kau paksa lurus patah dia, tapi kalau kau peturutkan, kau pun ikut jadi bengkok. Maka pandai-pandai kita lah, pandai-pandai. Ustaz Somad ni kalau peturutkan jadi ustaz bengkok pula. Pandai-pandai kita lah itu semua, banyak bercerita, banyak mengerti, banyak lebih faham perempuan. Lelaki, kalau lelaki mengatakan tidak. Ustaz Somad pergi, tidak. Tapi kalau perempuan tak gitu. Kalau perempuan kita tanya, iya ke tidak? Tidak itu maknanya 3. Boleh tidak, boleh jadi iya. Boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Boleh jadi juga kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Perempuan adalah makhluk ciptaan Allah SWT, dan Allah berikan itu. Surga itu tak indah kalau tak ada perempuan. Ketika diciptakan Adam AS, Adam sendirian.
Semua lengkap, surga yang cantik dan indah, sungai mengalir, buah-buahan, burung terbang. Mata dia menengok 2 ekor merpati yang sedang bercengkrama di atas pokok kurma. Oh, indahnya. Ternyata di dunia ini indah bukan karena tempatnya, bukan karena makannya, bukan karena pemandangannya, bukan karena gunung dan danaunya, tapi karena bersama dengan siapa. Surga tak indah tanpamu. Boleh juga untuk digunakan, dipakai bila-bila masa. Wallahu a'lam bishawab. Dakwah Plus 62. Ketika sholat, apa boleh berdoa waktu sujud? Waktu sujud itu dilafazkan. Waktu sujud itu dilafazkan. Boleh. Mana dalilnya? Jawazu ihdatsi dzikri fi shalah. Boleh membaca doa dalam salat ghairil ma'dzur. Doanya tak ada dalam Quran, doanya tak ada dalam hadis. Kata Imam Jalaluddin, kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, nama kitabnya Fathul Bari. Ini Sahih Bukhari, nama syarahnya Fathul Bari. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, jawazu ihdatsi dzikri fi shalah. Boleh membaca doa zikir dalam salat, bukan di luar salat, dalam salat. Ghairil ma'zur, zikirnya doanya tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Fi shalah, dibaca dalam salat. Malam yukhalif bil ma'zur, selama doa itu tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah. Allahumma yassir li umuri, ya Allah mudahkanlah urusan. Yang tak boleh itu memudahkan urusan dan batal salat. Bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa India, bahasa Urdu, bahasa Persia, selain bahasa Arab. Saya tak bisa bahasa Arab, Pak Ustaz. Jujur terakhir nanti sholat sunnah insyaallah. Apa yang mau diminta? Imam Ahmad bin Ambal menambah doa dalam sholatnya, bukan di luar sholat, dalam sholat. Da'autu lisyafi'i fi salati, aku mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatku arba'ina sana, 40 tahun didoakannya Imam Syafi'i dalam sholatnya, bukan di luar sholat. Doanya Rabbil Fili wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kapan kita bisa berdoa tuh Pak Ustaz? Sujud terakhir. Kapan lagi? Sebelum salam. At-tahiyatul barakatus salawat taibatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma ta'ala wa minni anta al-muqaddim wa anta al-muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Imam belum juga salam, tambah. Allahumma sahhil umuri, Allahumma ja'alni minan najihin, Allahumma waffiqni lima tuhibbu wa tarda, Allahumma taqabbal sholati, Allahumma ja'alni minal mukhlasin. Tak bisa bahasa Arab dalam hati. Sujud terakhir. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Nabi pernah sujud
Lama sujudnya sepanjang ayatnya. Ayatnya panjang, sujudnya panjang. Tapi bukan waktu jadi imam. Malam antum pas tahajud, sujud panjang-panjang. Doa minta semua. Ustaz lebih nyaman berdoa waktu duduk angkat tangan atau sedang sujud? Saya kalau minta pas sedang sujud. Kalau minta yang biasa-biasa aja. Tapi kalau yang khusus spesial, saya merasa lebih tenang, lebih nyaman. Ustaz pakai bahasa Arab, kadang pakai bahasa Arab, kadang pakai bahasa kampung. Kalau pakai bahasa Arab saya lapaskan, kalau pakai bahasa kampung dalam hati. Minta segala minta. Saya tak pandai menyusun kata-kata Pak Ustaz. Ya apa ya? Banyak di antara kita ini bukan berdoa, membaca doa. Allah tak suka kita baca doa, kita berdoa. Ya Allah, aku mau pergi ini, jangan sampai ban meletup, jangan sampai kena razia STNK, mati pajak pula, jangan sampai kena serempet, jangan sampai caci maki orang. Ini mau minang anak gadis orang, lembutkan hati bapak. Kalau bisa buat dia sakit jantung begini. Dakwah Plus 62. Izin bertanya Ustadz, terkait dengan sholat duhanya sih Ustadz. Saya pernah dengar katanya kalau salaf mohon dikoreksi Ustadz. Rasulullah itu nggak sholat duha tiap hari, jadi ada waktu dengar dari satu ulama mengatakan sebaiknya sholat duha ya nggak tiap hari gitu. Tapi saya udah terlanjur rutin tiap hari, itu baiknya gimana Ustadz? Sunnah itu ada 3. Yang pertama sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Nabi yang melakukan. Yang kedua sunnah qauliyah, Nabi ngomong. Ngomong Nabi itu juga namanya sunnah. Yang ketiga adalah sunnah takririyah, Nabi tidak melakukan dan Nabi tidak ngomong. Orang lain yang ngomong, orang lain yang melakukan, dan Nabi menyetujui perbuatan orang itu. Itu namanya sunnah takririyah. Tentang sholat duha, hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa kata Abu Hurairah? Ausani khalili, kekasihku, orang yang paling kucinta, orang yang paling dekat kepadaku berpesan kepadaku. Apa pesannya? Bisalasin, 3. Pertama, siyami salasati ayyamin min kulli syahrin, puasa 3 hari tiap bulan, 13, 14, 15. 2, wa raka'atayid duha, salat duha. 3, wa an utira qabla an anam, salat witir sebelum tidur. Kata Abu Hurairah, kekasih saya, orang yang saya cintai, Nabi Muhammad SAW berpesan kepada saya 3. Puasa 3 hari dalam sebulan, salat duha, dan salat witir. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sunnah apa ini? Sunnah, namanya sunnah qauliyah. Apakah mesti disyaratkan, mesti dilakukan Nabi? Kalau tidak dilakukan Nabi, ini dari mana? Bagaimana dengan puasa Daud? Ada rupanya Nabi melaksanakan puasa Daud terus menerus. Bagaimana kalau ada orang yang melaksanakan puasa Daud? Orang yang mensyaratkan mesti dilakukan Nabi, mesti dilakukan Nabi, mesti dilakukan Nabi, ini orang jahil dengan sunnah. Karena ulama ahlu sunnah, ahli hadis dari dulu tidak mensyaratkan mesti dilakukan Nabi. Karena sunnah itu ada 3. Sholat sunat wudu, pernah rupanya Nabi melaksanakan sholat sunat wudu. Tunjukkan saya mana hadis sholat sunat wudu Nabi pernah sholat sunat wudu.
Enggak ada. Terus sholat sunat wudhu itu apa? Sholat sunat wudhu itu dilaksanakan Bilal. Lalu apa kata Nabi? Sami'tu daffan 'alaika baina yadayya fil jannah. Saya mendengar suara gesekan sendalmu di dalam surga. Enggak pernah Nabi melaksanakan sholat sunat wudhu. Enggak pernah Nabi nyuruh sholat sunat wudhu lah kamu, sholat sunat wudhu kamu. Enggak ada Nabi nyuruh. Sholat sunat wudhu itu sholat sunat dilaksanakan Bilal, disetujui oleh Nabi. Namanya sunnah takririyah. Bagaimana kalau ada orang sekarang habis wudhu dia sholat sunat? Bagus, baik. Apa lalu kita bilang kamu jangan sholat sunat karena Nabi tidak melaksanakannya? Jahil bis sunnah. Orang yang begini tidak paham sunnah. Tidak mesti dilakukan Nabi, karena sunnah itu ada 3: qauliyah ucapan, fi'liyah perbuatan, takririyah. Orang yang mensyaratkan sunnah mesti dilakukan Nabi, maka dia sudah menghilangkan 60% sunnah. Jadi kalau sunnah dibagi 3, qauliyah 33, fi'liyah 33, takririyah 33, dia mensyaratkan semuanya mesti dilakukan Nabi. Apakah dilakukan Nabi? Apakah dilakukan Nabi? Apakah dilakukan Nabi? Hilang 2/3 sunnah. Karena banyak sekali sunnah tidak dilakukan Nabi, tapi Nabi menganjurkannya karena perbuatan itu baik. Wallahu a'lam. Yang sholat sunat duha teruskan, yang sholat sunat witir teruskan, yang sholat sunat isyraq teruskan, yang puasa sunat Daud teruskan, karena semuanya sunnah, tidak disyaratkan mesti dilakukan Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Dakwah Plus 62. Bagaimana cara agar hati kita selalu bersih dan tidak merasa sakit hati terus? Antum berbuat baik sama orang, air susu dibalas air tua. Lalu kemudian antum benci kepada orang. Orang itu berbuat, bisakah dia melangkahkan kakinya kalau bukan karena ada qudrat iradat dari Allah? Tak bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Lalu kenapa ada makhluk itu? Makhluk itu diciptakan Allah untuk menguji iman. Pandanglah dia dengan pandangan hakikat bahwa makhluk ini sengaja dikirim Allah untuk menguji iman. Tapi jangan antum bilangkan di depan dia. Dia bilang, kau inilah yang dikirim Allah untuk menguji iman aku. Pandangan hakikat, hakikat hak kebenaran bahwa orang ini hanya bagian dari ujian Allah. Diuji Allah kita dengan duit, lulus. Diuji dengan tahajud bangun malam, lulus. Diuji dengan datang pengajian susah-susah jauh-jauh dari kota sana ke Rimbo Panjang nih, lulus. Berapa kali lewat simpang sampai pula ke Bakinang, lulus. Kenapa tak lulus? Hanya karena menghadapi ujian satu makhluk kecil upil. Pandanglah dia sebagai makhluk ciptaan Allah yang dikirim Allah untuk menguji. Karena kalau kita lihat dianya, marah kita sama dia. Dia ini adalah makhluk yang diciptakan Allah untuk menguji. Sulit bagi Allah, tak ada yang sulit. Oh, itu kenapa terjadi pada saya, Pak Ustaz? Nabi pun mengalami itu. Tabat yada Abi Lahab. Bukan orang lain, saudara ayah sendiri. Bukan cuma Abu Lahab pula, bininya juga. Wa mar'atuhu ammalatal hatab. Nabi aja gitu berlaku, terjadi. Apalagi kita. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa saya ini Pak Ustaz? Loh, tak membaca sejarah kamu. Banyak-banyak baca tabat yada Abi Lahab. Dakwah Plus 62. Bapak saya kuli bangunan tak sanggup puasa. Apabila bapak saya puasa otomatis tak bisa kerja. Sedangkan ada anak istri yang wajib dinafkahi. Tolong jalan keluar dan solusinya Pak Ustadz. Saya membayar zakat seminggu sebelum puasa. Dari dulu. Supaya apa?
supaya saudaraku ini bisa puasa. Itu tujuan. Makanya seminggu sebelum puasa bagikan zakat supaya saudara kita ini bisa ikut puasa, istirahat dia selama 1 bulan, habis itu baru dia kerja lagi. Kalau tidak mampu, darurat tingkat tinggi, maka tak boleh pilih mati. Kalau saya kerja tak puasa, kalau saya puasa anak bini saya mati, tak boleh pilih mati. Maka darurat tingkat tinggi, pilihannya antara dua. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan jerumuskan dirimu dalam kematian. Tak boleh pilih mati. Itu makanya sebagian berpendapat dia boleh mengqadha di hari yang lain. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezeki dia di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, sehingga bisa dia ganti. Saudaraku yang pilihannya dua, takut anaknya mati, takut istrinya mati, maka dicatatnya berapa hari dia tak puasa, ganti di hari yang lain. Dakwah Plus 62. Ustadz, mohon tips untuk mengatasi suami yang jarang sholat. Nah, jadi ini mungkin suaminya jarang sholat. Yo, suami yang jarang sholat dibawa ke ruang ICU. Di situ nanti akan nampak orang yang di ruang ICU itu cuma suara tit tit tit. Udah bantu ikulah beko. Ambon tak boleh masuk ke dalam. Nama nolong udah sembayang, itulah nama nolong. Indak jua, maka kalau ada orang meninggal di bawahnya, tagaknya di tapi liang lahat. Supaya nampaknya bini orang tu menangis dan indak amuh masuk ke dalam. Udah, ambo selalu ikut. Ambo kan selalu ikut pemakaman jenazah. Menangilah bini orang tu. Orang lain melarang, "Bo, jangan masuk, Bo, jangan." Ambo aniak saya. Ambo tahu ndak akan masuknya ke dalam. Insyaallah mau masuk. Itu hanya sandiwara aja, Besti. Kalau awak mati, rumah awak akan diambil notaris, sureknya batuka nama orang lain. Oto awak akan diambil dialer sebab baru angsuran 3 bulan. Tanah awak diganti diagi-agi ke ahli waris. Bini awak diambil bronis brondong manis. Sia kawan awak sembayang. Tapi ibu jangan kare-kare. Lembut. Besok pagi sambil masak sarapan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kau mati aku balaki lagi. Wah, engkau baru mengaji Ustaz Somad sekali lah untuk itu. Menangisnya. Sembayang kola akan menolong awak. Indah adonan lain. Sembayang. Maka disahabi as-salatu imaduddin. Inna wala ma yuhasabu bid. Tapi ibu jangan ceramah. Ambo indak mau ibu sesudah pengajian menjadi kareh melawan laki-laki. Lembut-lembut aja, udah sembayang dah. Beko kalau udah mati, Pak. Ibu doakan sujud terakhir solat sunat hajat. Usolli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Di sujud terakhir jangan disabui di mulut, di dalam hati. Ya Allah, bukakan pintu hati suami yang boko, ya Allah. Berapa banyak suami bertaubat karena istri. Istri luar biasa. Di balik laki-laki yang luar biasa ini ada perempuan yang biasa di luar. Dakwah Plus 62. Apakah sah uduk kalau bersentuhan dengan suami? Habis uduk bersentuhan dengan suami, uduknya batal atau tidak? Mazhab yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Menurut mazhab Hanafi tidak batal karena makna aula mastumun nisa, menyentuh perempuan. Maaf
maaf beribu maaf. Al-Quran itu bahasanya santun, tidak porno. Maka makna menyentuh perempuan di situ artinya berhubungan kelamin baru batal. Kalau tidak berhubungan, hanya bersentuh tidak batal. Menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Syafi'i, bersentuhan batal. Mudah ingatnya. Mazhab Hanafi, bersentuhan tidak batal, berhubungan baru batal. Mazhab Syafi'i, bersentuhan batal. Yang pertengahan mazhab Maliki, kalau bersentuhan ada nafsu batal, kalau nggak ada nafsu nggak batal. Kamu tadi bersentuhan dengan istrimu, ya? Kok kamu sholat nggak wudhu lagi? Aku dengan istriku nggak batal. Kenapa? Aku nggak nafsu dengan istri orang yang nafsu. Nauzubillah. Ini orang sakit ini. Nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga suami ibu jangan sampai dilarikan pelakor. Di antara amin rasanya inilah yang paling kuat. Amin ya rabbal. Saya ulang sekali lagi, mazhab Hanafi tidak batal, mazhab Syafi'i batal, mazhab Maliki kalau bernafsu batal, kalau tidak bernafsu tidak batal. Tapi dalam pengamalan sehari-hari saya berpegang pada mazhab Syafi'i. Jadi kalau saya mau pergi salaman sama istri saya pergi sampai di tempat ceramah, saya wuduk lagi. Saya wuduk baru saya sholat karena air banyak. Kenapa wuduk lagi? Karena saya khawatir setan datang menggoda pas saya sholat. Allahu Akbar. Somat, kau kan sudah nyentuh istrimu. Lalu saya jawab, aku nggak nafsu, ada sedikit. Tapi kalau sudah berwuduk lagi, insya Allah setan nggak bisa lagi masuk lewat celah. Abdul Somad, wudukmu sudah batal, kau tadi ada nafsu. Enggak, aku sudah wuduk lagi. Tapi saya nggak menyalahkan saudara saya yang pakai mazhab Maliki, karena kalau saya salahkan berarti saya menyalahkan guru-guru saya di Maroko dulu, karena Maroko itu mazhabnya Maliki. Yang tidak boleh itu dia campur-campur. Pergi kondangan ke hotel, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kena ujungnya. Pergi ke masjid, Allahu Akbar. Pas ditanya, ente tadi kan udah bersentuhan ujungnya. Enggak batal, mazhab Maliki enggak batal, tapi cara wuduknya tadi Syafi'i. Enggak bisa cara wuduknya Syafi'i membatalkannya pindah ke Maliki. Itu namanya talfik mamnu, terlarang. Kalau cara wuduknya Syafi'i, maka membatalkannya mesti konsisten mazhab Syafi'i. Dakwah Plus 62. Nama saya Fulan bin Fulan, tidak saya sebutkan nama, menjaga kode etik jurnalistik, imam masjid. Tentang sebagian paham menyatakan peringatan Maulid Nabi katanya bid'ah. Maulid Nabi itu bid'ah. Kalau Maulid Nabi bid'ah berarti panitianya masuk neraka, jamaah yang datang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Maka dijawab oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, nama kitabnya Al-Hawi Lil Fatawi. Imam Suyuti meninggal tahun 911 Hijrah. Mudah ingatnya, 911, emergensi. Pertama, ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa dzakirhum bi ayyamillah. Ahli tafsir mengatakan, ingatkanlah mereka dengan nikmat Allah.
Ingatlah umur kita, ingatlah harta kita, ingatlah anak kita. Itu nikmat Allah. Tapi di antara semua nikmat yang terbesar adalah nikmat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang buat maulid, itu artinya mengingatkan tentang nikmat yang terbesar. Karena kita tidak pakai Muharram, Safar, Rabiul Awal, kita pakai Januari, Februari, Maret, April, Mei. Abdul Somad lahirnya bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Kalau nggak dibuat di maulid, anak kita nggak tahu. Kami lagi tidur-tiduran di Mesir, di masjid tidur-tiduran. Tiba-tiba datang orang Mesir. Halawa, 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 halawa. Haram alaik ya Syekh. Apa ente jual manisan dalam masjid? Senyum dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Saya tidak jual manisan. Ini hari ini mau Nabi lahir. Dagangan saya kasih makan-makan. Begitu cara dia mengenalkan Nabi. Jadi maulid itu sederhana. Pas hari kelahiran Nabi, belikan manisan-manisan, bagikan ke anak-anak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada apa Om? Ini hari kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu rumah kami waktu kami ngontrak di Mesir, dekat dengan rumah Ustadz Munib, dengan dekat rumah Ustadz Lutfi Godal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami intip dari pintu. Wah, Sohibul Bait datang, berarti kita rumah belum bayar. Gawat kita ini. Buka pintu, dia datang bawa nasi kuning dengan ayam. Fie, ada apa? Galat, ini salah kasih nih. Ada min Said, tuan rumah kami namanya Said. Said ngasih makan. Ya ada apa Said tiba-tiba ngasih makanan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maulidur Rasul. Ternyata maulid itu bukan tabligh akbar rame-rame di masjid. Setiap rumah maulid, 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 maulid. Undang Habib datang rumah, baca burda, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Makanya kata Imam Jalaluddin Asyuti, maulid itu isinya 5. Yang pertama baca Quran, yang kedua baca sejarah Nabi, yang ketiga baca doa, yang keempat silaturahim, yang kelima ada makanan. Makanya nanti kabarnya habis ini ada acara sarapan pagi bersama di rumah masing-masing. Jemaah yang dimuliakan Allah. Kata Ustaz Munib, maujud supaya orang paham apa itu maulid. 2, baca nanti kitab Al-Hawilil Fatawi. Pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura, kita melaksanakan puasa. Betul? 10 Muharram puasa. Kenapa kita melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram? Karena bersyukur kepada Allah. Allah sudah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun pada tanggal 10 Muharram. Pertanyaannya, Allah menyelamatkan Nabi Musa itu sudah lama kan? 3000 tahun yang lalu. Kenapa kita di Muharram itu tetap puasa tiap tahun? Kata Imam Suyuti, itu dalil boleh mensyukuri nikmat itu berulang-ulang setiap tahun, walaupun momennya sudah lewat. Dan syukur kita di bulan Maulid adalah dengan tabligh akbar, bersedekah, bersyukur atas kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendalilan 10 Muharram itu diambil Imam Suyuti dari siapa? Dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. 2 Al-Hafiz, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti melaksanakan maulid dan membolehkan maulid. Al-Hafiz hafal 300.000 hadis buat maulid. Tiba-tiba ada ustadz hafal 3 hadis, kalau laptopnya hidup, kalau laptopnya mati hadisnya hilang, mengatakan bid'ah. Saya lebih mau ikut Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau bapak mau ikut ustadz yang hafal 3 hadis laptopnya hidup, terserah.
Saya hanya menjelaskan dalilnya. Manhajuna manhajul bayan. Metode kami hanya menjelaskan dalil. Yang mau ikut alhamdulillah, yang nggak mau ikut ya terserah. Berikutnya, ketika orang melaksanakan maulid itu adalah ekspresi kecintaannya. Maka kata Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ahli hadis dari Makkah, doktor dari Al-Azhar, profesor, mengajar di Masjidil Haram. Apa kata beliau? Kalau ada orang bertanya, kenapa kalian buat maulid? Kenapa buat maulid? Berarti sama dia dengan nanya, kenapa kalian bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Apakah perlu ditanya, kenapa kau bahagia anakmu lahir? Kenapa kau bahagia kelahiran Nabi Muhammad? Malam Lailatul Qadar mulia, Idul Fitri mulia, baca Quran mulia, tapi semua kemuliaan itu tidak ada kalau tidak ada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafiz Al-Maqdisi, ahli hadis, bersyair, idza 6 bait. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau Abu Lahab saja yang dijamin masuk neraka, ringan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad, memerdekakan budaknya Suwaibah, apalagi orang yang beriman seumur hidupnya bertauhid dan senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang senang maulid, Abu Lahab itu diringankan azabnya setiap hari Senin. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan dari Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Lahab diringankan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut maulid. Jadi kalau ada orang Palu maulid tapi nggak sholat, itu setiap hari Senin azabnya ringan. Dia satu sel dengan Abu Lahab. Kalau ada orang yang nggak senang maulid, lebih parah daripada Abu Lahab. Dakwah Plus 62. Apakah boleh bagi kita untuk mengulang hafalan Quran ketika sedang dalam keadaan haid bagi perempuan, Pak Ustadz? Mazhab yang paling tua Imam Hanafi, tidak boleh perempuan dalam keadaan haid membaca Quran, memegang Quran, membawa Quran. Mazhab Maliki tidak boleh, mazhab Syafi'i tidak boleh, mazhab Hambali tidak boleh, tapi ada pengecualian. Mazhab Maliki boleh perempuan yang sedang uzur haid mengulang hafalan an zahri qalbin, dalam hati. Jadi nanti kalau bapak lihat ada ibu-ibu diam aja, itu sedang mengulang hafalan, diam aja. Tanya dulu, ibu hafal Quran? Enggak. Itu berarti sedang memikirkan tagihan. Mazhab Hambali boleh, catatan guru yang sedang mengajar Quran, ustazah sedang ngajar, maka dia boleh baca tapi putus-putus. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tak boleh baca sekali lurus. Jadi kesimpulannya dari 4 mazhab, boleh membaca 2. Yang pertama, mengulang hafalan dalam hati. Yang kedua, mengajar dengan putus-putus, tidak nyambung. Adapun selain dari itu, tidak boleh baca Quran, tidak boleh pegang Quran, tidak boleh bawa Quran. Dakwah Plus 62. Bagaimana pendapat Ustadz seorang perempuan yang sudah siap nikah, umurnya juga sudah cukup, tapi tidak ada laki-laki yang datang untuk meminang? Apa boleh perempuan tersebut mencari pendampingnya? Khadijah menawarkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil perempuan boleh, tapi nggak boleh langsung. Ini ada laki-laki yang ganteng, setiap barang dagangan kalau dia bawa laku terus. Mana orangnya? Dia panggil karyawannya. Karyawan, kenapa kalau laki-laki ini yang jualan
kok barangnya laku terus. Siapa namanya? Jenenge sapa? Jenenge Muhammad. Ndi wonge? Ditunjukkan. Itu orangnya. Nabi Muhammad keluar, Khadijah melihat. Akhirnya tapi Khadijah nggak langsung ngomong, dipesankan ke pamannya. Pamannya ngomong, akhirnya mereka dinikahkan. Jadi bapak-bapak kalau punya anak gadis, punya cucu, punya anak, punya adik, boleh diomongkan ke laki-laki. Ada laki-laki di Bukit Sembilan, orangnya alim, orangnya baik, orangnya amanah, omongkan, saya punya anak, kalau kamu mau saya nikahkan. Sawit saya nggak banyak ya, sejauh mata memandang. Karetnya nggak banyak ya, cukuplah untuk 7 turunan. Orang baik ini mesti dipertemukan. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh dipertemukan dengan cara yang baik-baik, insya Allah. Jangan suruh pacaran, jangan suruh dua-duaan, nanti setan. Luar biasa. Dakwah Plus 62. Bagaimana hukumnya orang berpuasa tapi sholatnya bolong? Ini biasanya orang yang begini ini puasanya itu dari habis subuh sampai maghrib baru bangun. Dan kalau ditanya, kamu kenapa tidak sholat? Teman saya nggak puasa lagi. Dan kesehariannya diisi hal-hal tidak berguna seperti tidur, main game. Apakah puasanya diterima Pak Ustadz? Puasanya menggugurkan kewajiban. Artinya dia tidak wajib mengqadha puasanya. Puasanya secara fikih sah, tapi pahalanya nggak ada. Kenapa pahalanya tidak ada? Rubba sha'imin, berapa banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi illal ju', dia hanya sekedar lapar saja. Ya sekedar dapat laparnya saja, karena tidak membentuk kepribadiannya. Sedangkan puasa itu tujuannya la'allakum tattaqun. Bagaimana dia takwa? Dia tak sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Nah, jadi tinggal diperbaiki saja sholat. Nah, subuh sholat, zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, buka puasa, isya sholat, tarawih, witir. Suami-suami yang belum sholat mudah-mudahan dapat hidayah, amin. Anak-anak yang belum sholat, nah ini cara membiasakan anak sholat, dibawa dia ke masjid. Muru auladakum bis sholah, suruh anak kamu sholat. Wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun. Wadribuhum fil asrah, pukul ketika berumur 10 tahun. Wafarriquhum fil madaji', pisahkan tempat tidur anak laki-laki dan anak perempuan. Nah ini proses pendidikan. Berawal dari keterpaksaan, lama-lama menjadi keperluan, lama-lama menjadi cinta, sehingga dia merasa tidak sholat, dia merasa tidak khusyuk kalau tidak sholat di masjid. Bersaut-sautan suara azan, dia tak sabar untuk duduk-duduk di rumah. Nah, jadi anak-anak kita bawa membiasakan diri. Allah bisa karena biasa. Dakwah Plus 62. Saya laki-laki masih selalu melakukan dosa, segala jenis maksiat, bahkan segala dosa besar yang diharamkan Allah. Apakah amal saya diterima Allah? Bagaimana cara saya melakukan taubat? Yang pertama, mandi taubat. Di mana mandi taubat? Bisa di toilet masjid, di rumah bisa. Kalau saya mandi di sungai, bagus. Pergi sebelum Bangkinang ada jembatan, terjun ke bawah. Insya Allah, kalau kau mandi di Sungai Kampar, bukan cuma dosa kau hilang sekalian. Habis mandi taubat, sholat sunat taubat, usolli sunnat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Habis itu beristighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Habis itu tinggalkan semua dosa, insya Allah Allah mengampuni segala dosa-dosa. Semuanya Pak Ustaz, kabeh diampuni Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Anak-anak muda yang banyak dosa, segera bertobat. Kiamat sudah dekat, Covid sudah pulang, datang panas. Saya baca di internet, kapan panas ini akan berakhir?
Akhir Oktober baru berakhir. Masih panjang, 5 bulan lagi kita panas. Mudah-mudahan rambut ibu nggak gugur. Dakwah Plus 62. Bagaimana menurut Ustadz tentang penerapan ilmu fikih, tauhid, tasawuf, serta penerapan contohnya dalam kehidupan? Perempuan auratnya semua mesti ditutup kecuali wajah dan telapak tangan. Pertama akidah, kedua fikih, ketiga tasawuf atau akhlak. Pertama akidah, kedua fikih, ketiga akhlak atau tasawuf. Kenapa disebut tasawuf? Karena diambil dari kata sofa, artinya suci, mensucikan hati dari hasad, dengki, busuk hati, iri, hasad, membersihkan hati, tazkiyatun nafs. Ada ustadz ceramah di masjid, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang, maka bayarlah tepat pada waktunya. Itu pembahasannya tentang akidah, fikih atau akhlak? Tentang fikih, karena terkait tentang hutang piutang, muamalat. Ada ustaz ceramah, Allah itu mengetahui segala perbuatan kita. Walaupun kita berada di dalam toilet, kamar mandi berbuat dosa sebesar ujung rambut, sebesar ujung pisau, sebesar ujung jarum, sebesar tapak kaki semut yang hitam di tengah malam yang gelap. Ini masalah akidah, fikih atau akhlak? Akidah. Marilah kita mensucikan hati kita. Jangan sampai kita dengki menengok orang. Ada orang rumah baru sakit jantung koroner, ada orang mobil baru naik darah tinggi, ada orang bini baru kita langsung mati mendadak. Ini masalah apa? Akhlak. Maka dimanapun ngajinya itu tak keluar dari 3: akidah, fikih, dan akhlak. Dari mana sumbernya? Dari hadis Jibril, akhbirni anil iman, antashhada alla antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Akhbirni anil islam, antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Akhbirni anil ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah engkau seakan-akan Allah melihatmu. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihatmu. Itulah penerapan dan konsep 3: iman, Islam, ihsan, akidah, fikih, dan tasawuf. Dakwah Plus 62. Apakah mentakwil itu haram? Mentakwil itu mengalihkan lafaz dari makna hakiki kepada makna lain. Yauma yukshafu an saqin, pada hari itu betis Tuhan disingkapkan. Tahu betis? Betis. Pada hari itu, hari kiamat, betis disingkapkan. Gimana antum memahami ayat itu? Tuhan punya betis, betisnya disingkapkan. Makanya ahli tafsir mentakwil ayat itu. Makna betis Tuhan disingkapkan artinya huru hara yang sangat mengerikan. Asyada'id, perkara yang sangat mengerikan. Ini mereka takwil. Apakah ulama salaf mentakwil? Kullu syai'in halikun illa wajhah, semuanya binasa kecuali wajah Tuhan. Ditakwil oleh Imam Al-Bukhari. Buka Sahih Bukhari, kata Imam Bukhari, alfi illa wajhah illa mulkah, semuanya hancur kecuali kekuasaan Allah. Wajah ditakwil menjadi kekuasaan. Imam Malik mentakwil. Mana contohnya? Yanzilu Rabbuna, Allah turun sepertiga malam.
Kata Imam Malik, yatanazzalu amruhu, turun perkaranya, bukan zatnya. Jadi ulama salaf mentakwil. Jadi kalau ada orang mengatakan haram takwil, berarti dia sama dengan mengatakan Imam Bukhari melakukan perbuatan haram karena mentakwil. Udah saya bahas 2 jam tentang takwil. Buka handphone, tulis di Google tuh UAS takwil, lengkap dengan PowerPoint, dapat. Nah, ini videonya, share di grup. Udah dibuatkan grup. Berapa isi grup? Yang belum masuk dah. Share UAS takwil. Dan sebutkan, karena ada kelompok mengatakan tak boleh takwil. Siapa yang mentakwil kafir, kata dia. Sudah ditonton 110.000. Pembinaan Imam Masjid Paripurna, dikumpulkan Profesor Akbarizan, semua imam-imam kumpulkan di kantor MUI. Nah, saya sampaikan materi setahun yang lalu, 2 jam 9 menit. Nah, tonton tentang masalah takwil. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah duduk di atas aras. Ini takwil. Apa maknanya? Allah Maha Kuasa. Duduk di atas aras itu artinya kuasa. Kalau tidak ditakwil, gimana tuh memahami? Duduk di atas aras. Gimana Tuhan duduk di atas aras? Dakwah Plus 62. Apakah kita berdosa jika kita menegur orang tua kita ketika tahu perbuatan yang mereka lakukan salah? Kuntum khaira ummah, kalian ini umat yang terbaik. Kapan kita menjadi umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wa tanhauna 'anil, larang orang buat mungkar. Jadi kalau orang tua kita mabuk, Pak Ustadz, orang tua kita main judi, Pak Ustadz, orang tua kita ke dukun, Pak Ustadz, apakah judi, dukun dan mabuk itu mungkar? Mungkar. Maka kita cegah. Caranya, jadi jangan mentang-mentang udah ngaji, udah tobat, udah hijrah, dekat dengan Abu Abi Tengku Ustaz, pulang ke rumah, munafik, itu ayahmu. Kalau kau panggil dia setan, berarti kau anak. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, apa kata ayahnya Azar? La illam tantahi, kalau kau tak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, ku lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku, pergi jauh sana. Apa kata Nabi Ibrahim? Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah untukmu wahai ayahku. Innahu kana bi hafiya, Allah itu mengabulkan doa-doaku. Jadi tidak boleh berkata kasar kepada orang tua. Wa in jahadaka, kalau orang tuamu memaksamu ala an tusyrika bi, mempersekutukan aku, kata Allah, la tuti'huma, jangan kau taat pada ke orang tuamu. Tapi baca ujung ayatnya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul, berinteraksi dengan baik, jangan pernah berhenti, tapi dengan cara yang santun. Ud'u ila sabil rabbik, ajak kedua orang tuamu ke jalan Allah bil hikmah, dengan kata-kata yang santun, wal mau'izatil hasanah, dengan suri tauladan yang baik. Mesti berdebat, berargumentasi. Wajadilhum billati hiya ahsan, berdebatlah dengan cara yang terbaik. Jadi kalau kebetulan ibunya belum pakai jilbab, belum menutup aurat, mak pakai baju tutup aurat ya mak ya, kelihatannya ketiak emak tuh macam leher onta. Kasar kali cakap kau. Kalau tak percaya tengoklah mak, ini gambar. Jangan kasar-kasar, karena bagaimanapun dia dulu yang mengandungmu 9 bulan 10 hari, melahirkanmu meregang nyawa. Kau gendong dia dari Banda Aceh ke Makkah, terus ke Madinah, terus ke Padang Arafah, terus ke Musdalifah dan Mina.
tak dapat menebus sekali teriakannya saat melahirkanmu. Dengan kata yang paling lembut, paling baik, pakai lidah orang lain, pinjam lidah ustaz untuk menyampaikan kebaikan, dan doakan dia. Allah akan membukakan pintu hidayah. Tak ada yang sulit bagi Allah, tapi Allah ingin melihat kesabaranmu dan keseriusanmu. Mudah-mudahan orang tua kita yang belum lagi dapat hidayah, dibukakan Allah pintu hidayah, insya Allah.